Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sulger Tinisi dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dengan NIM 534221514. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik berjudul Analisis APBD Kota Malang menggunakan aplikasi Power BI yang disusun sebagai tugas mata kuliah praktikum analisis laporan keuangan pemerintah, analisis laporan keuangan pemerintah di bawah bimbingan Bapak Fakran Fiddin, SEMAK. Melalui analisis berbasis Power BI ini, kami mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kota Malang pada selama periode 2011 sampai 2024. Presentasi kali ini akan menyajikan temuan kritis beserta rekomendasi untuk penguatan tata kelola APBD, mengundang teman-teman semua dalam sesi diskusi nanti. Baik teman-teman, di sini ada bagian profil, di mana Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai wilayah yang berada pada epicentrum Malang Raya, Kota Malang juga menjadi pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur, serta menawarkan aksesibilitas dan akomodasi yang baik. Dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa, Kota Malang saat ini tumbuh sebagai kota yang dinamis dan juga kreatif. Sebuah kota di mana keberagaman dirawat dengan budaya dan toleransi. Nah, Kota Malang sendiri memiliki seluas 111,8 km kubik. Berdasarkan data Kota Malang, dalam angka tahun 2023, penduduk Kota Malang berjumlah 847.182 jiwa. Nah, jumlah penduduknya adalah 2.735.990 jiwa, di mana jumlah perempuannya adalah 1.360.880 orang dan jumlah laki-lakinya adalah 1.375.120. Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, dan sebagian kecil Hindu dan Buddha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dan menunjukkan kotanya bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri sejak zaman kolonial, antara lain adalah Masjid Jami atau Masjid Agung, gereja di alun-alun Kayu Tangan dan Ijen, serta kelenteng di Kota Lama. Nah, gelar yang disandang oleh Kota Malang adalah Switzerland Van Java, kota wisata, kota pendidikan, kota industri, jasa dan ekonomi kreatif, kota peristirahatan, kota sejarah, dan kota bunga, di mana julukan tersebut diberikan atas dasar kondisi yang ada di Kota Malang tersebut, seperti julukan kota wisata dan kota industri, jasa dan ekonomi kreatif, di mana potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu pemandangan alam yang elok, serta hawa yang sejuk, teduh dan asri, serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda. Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan maupun luar negeri. Berbagai pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern, yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang sebagai kota pariwisata. Perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern ini sering dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan pesat, seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Nah, hal tersebut dapat menjadi potensi utama pendapatan Kota Malang sebagai pendapatan asli daerah yang memanfaatkan dengan baik pariwisatanya maupun jasa ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan. Nah, di sini kita akan membahas aplikasi Kota Malang dengan menggunakan aplikasi Power BI, di mana Power BI adalah kumpulan layanan aplikasi dan konektor perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi wawasan yang koheren, mendalam secara visual dan interaktif. Data Anda mungkin lembar bentang Excel atau kumpulan gudang dan hibrid berbasis cloud dan lokal. Power BI memungkinkan Anda tersambung dengan mudah ke sumber data Anda. Nah, Power BI berperan penting dalam mentransformasikan data anggaran, pendapatan, dan belanja daerah menjadi visualisasi interaktif dan mudah dipahami
memungkinkan pemerintah dapat menganalisis alokasi anggaran, memantau realisasi belanja, serta meningkatkan transparansi kebijakan fiskal. Nah teman-teman, pariwisata yang telah saya sebutkan, Kota Malang adalah kota pariwisata, di mana sebagian pariwisata itu adalah yang sangat terkenal adalah Gunung Bromo, lalu ada Paralayang Gunung Banyak, lalu ada Taman Langit Gunung Banyak, dan air terjun Coban Rondo. Nah, di sini kita akan membahas overview APBD pemerintah Kota Malang. Nah, di sini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Malang. APBD berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan daerah agar dapat digunakan untuk pelaksanaan berbagai program dan aktivitas pembangunan di wilayah tersebut. Nah, di sini realisasi APBD Kota Malang menunjukkan capaian positif dengan total pendapatan daerah sebesar 49,52 miliar rupiah yang berhasil direalisasikan sebesar 101,34%, melebihi target yang ditetapkan. Terdapat surplus anggaran yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja yang dilakukan. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi lebih lanjut. Namun, di balik keberhasilannya, penyerapan anggaran ini tersimpan tantangan struktural yang serius terkait kemandirian fiskal. Nah, rasio kemandiriannya yang hanya 0,16 mengungkapkan ketergantungan ekstrim pada transfer pemerintah pusat. Nilai di bawah 1 menunjukkan ketergantungan pada dana transfer, di mana 74%-nya pendapatan daerah bersumber dari bantuan eksternal. Kondisi ini diperparah dengan rasio PAD terdapat belanja yang sama rendahnya 0,16, menunjukkan kapasitas fiskal lokal yang masih sangat terbatas dan membiayai operasional pemerintah secara mandiri. Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah PAD-nya cukup minim dibandingkan dengan total belanja. Nah, meski mencatat surplus sebesar 623,14 juta, dinilai sangat baik dalam penyerapan anggarannya. Kemampuan keuangan daerah tetap dikategorikan rendah sekali ya teman-teman. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan administratif dalam merealisasikan anggaran belum diikuti dengan pembangunan fondasi fiskal yang kuat. Nah, struktur APBD yang ditimpang terlihat dari komposisi pembiayaan yang hanya 4,26%, di mana dari total PAD, sementara ketergantungan pada transfer mencapai 48,17%. Baik teman-teman, kita akan memasuki pada slide analisis pendapatan daerah Kota Malang, di mana analisisnya itu pendapatannya adalah dari pajak daerah, dari pendapatan hibah, dari retribusi daerah, pendapatan lainnya, pendapatan transfer, PAD, dan juga PAD. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari analisis pendapatan daerah Kota Malang, terlihat peningkatan yang sangat signifikan dalam total pendapatan daerah dari 2011 sampai 2020 ya teman-teman. Nah, total pendapatan daerahnya itu pada tahun 2020 mencapai 49,52 miliar dengan rincian total pajak daerah sebesar 3,57 miliar yang menyumbangkan 7,20% dari keseluruhan pendapatan. Nah, bergerak mundur ke tahun 2015 nih, total pendapatan daerahnya itu tercatat 3,5 miliar dengan kontribusi pajak daerah sebesar 1,1 miliar. Sementara itu tahun 2014 menunjukkan total pendapatan sebesar 3,1 miliar rupiah dan pajak daerah yang berkontribusi sebesar 0,8 miliar. Nah, dari analisis pergerakan tersebut tampak bahwa pajak daerah mengalami tren positif dengan presentasi pajak daerah dari total pendapatan mencapai angka cukup baik ya teman-teman, yakni 7,20%. Selain pajak daerah, komponen lainnya juga menunjukkan kontribusi signifikan, di antaranya adalah total pendapatan hibah. Nah, sebesar 8,57 juta, 29 juta dan retribusi daerah sebesar 726,49 juta.
yang masing-masing memiliki presentasi kontribusi yang sehat dalam struktur pendapatan. Nah, pada tahun 2020, total pendapatan dari sektor lain mencapai 5,32 miliar, mengisyaratkan diversifikasi sumber pendapatan daerah yang efektif. Lalu, dari segi analisisnya itu, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang telah berhasil dan meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola sumber dayanya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian berkategori sangat baik terhadap analisis pajak daerah, pendapatan hibah, dan retribusi daerah. Lalu kita akan memasuki pada slide analisis belanja. Nah, dari analisis belanja daerah ini ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Nah, berdasarkan data analisisnya, belanja daerah Kota Malang total belanja daerahnya tercatat sebesar 48,90 miliar dengan rincian alokasi yang cukup beragam. Belanja pegawai mendominasi anggaran dengan porsi 20,45 miliar, diikuti oleh belanja barang dan jasa mencapai 10,85 miliar. Selain itu, belanja modal dan belanja lainnya masing-masing berkontribusi sebesar 8,27 miliar dengan 9,32 miliar. Namun, meskipun total belanja terbilang signifikan, persentase realisasi belanja hanya mencapai 37,88%, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terrealisasi. Nah, tingkat efisiensinya itu penyerapan anggaran berkisar di angka 37,9%, di mana yang menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Hal ini diperkuat oleh peringkat efisiensi sebesar 8 dari skala 16, menggambarkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Melalui evaluasi ini, penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan efektivitas dan penyerapan anggaran agar belanja daerah dapat lebih berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan memasuki analisis pembiayaan Kota Malang. Nah, di analisis pembiayaan daerah Kota Malang sendiri menunjukkan gambaran komprehensif mengenai total pengeluaran dan penerimaan daerah dari dari tahun ke tahun. Yang penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan perencanaan strategis pemerintah daerah. Total pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2017 itu mencapai puncaknya yaitu 50, namun mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya, mencapai di minus 39 pada tahun 2022. Nah, fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan prioritas pengeluaran yang perlu dicermati lebih lanjut untuk menunjukkan kondisi serupa di masa depan. Nah, di sisi lainnya, total penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 465,25 pada tahun 2010 hingga jatuh ke angka 123,13 pada tahun 2013. Dengan total penerimaan saat ini mencapai 4,24 miliar yang menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, potensi penerimaan daerah masih tergolong baik. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat serta kebijakan fiskal yang perlu disempurnakan kembali. Nah, terlepas dari itu, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa Kota Malang memiliki kapasitas yang baik untuk meningkatkan pengelolaan pembiayaan daerah dengan penerapan strategi yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang. Secara keseluruhannya, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada juga potensi yang perlu dioptimalkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mendukung pengembangan infrastruktur serta layanan publik, rekomendasi untuk langkah strategisnya di masa depan meliputi peningkatan transparansi pengelolaan, anggaran, dan penguatan upaya pengumpulan pendapatan daerah. Oke teman-teman, kita akan memasuki slide pada analisis fleksibilitas dan kemampuan keuangan. Nah, di mana pada fleksibilitas keuangan daerah Kota Malang menunjukkan tren yang signifikan dalam berbagai tahun, memberikan gambaran tentang kapasitas fiskal dan manajemen keuangan daerah. Nah, berdasarkan data yang telah saya kelola, terlihat bahwa pada tahun 2017
fleksibilitas keuangan berada pada angka tertinggi yaitu 46,10%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki ruang gerak yang cukup besar ya teman-teman dalam pengelolaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada penurunan yang lebih stabil dari tahun 2021, di mana fleksibilitas keuangan menyusut menjadi 39,62%. Nah, penurunan ini perlu dicermati karena dapat mencerminkan adanya tekanan di sektor penerimaan daerah. Lalu pada tahun 2022 mengalami sedikit pemulihan dengan nilai 38,78%, namun tetap jauh dari puncak yang tercapai pada tahun 2017. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta perlunya strategi yang lebih baik untuk memastikan fleksibilitas dan keuangan tetap terjaga, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. Nah, di kemampuan keuangannya itu, daerah Kota Malang menunjukkan tren yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dengan indikator fleksibilitasnya, keuangan mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2022, Kota Malang mencatat kemampuan keuangan tertinggi dengan persentase yang mencapai 107,75%, menunjukkan retribusi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun seiring berjalannya waktu terlihat penurunan yang mencolok hingga mencapai titik terendah pada tahun 2014 di angka 87,80%. Nah, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan ketahanan finansial yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengurangan pendapatan asli daerah, fluktuasi dalam sektor pendapatan dari pajak, dan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mungkin mempengaruhi alokasi dana untuk daerah. Nah, secara keseluruhan analisis fleksibilitas kemampuan keuangan daerah Kota Malang mengindikasikan perlunya evaluasi serta perbaikan dalam pengelolaan keuangan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan di masa depan. Berdasarkan data tahun 2011 sampai 2024, kemampuan keuangan berfluktuasi dengan kisaran 87,80% sampai 107,75%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan angka 107,75%, sementara terendah adalah 2017 yakni 87,80%. Meskipun mengalami volatilitas periodika, panjang cenderung stabil dan kisaran 95 sampai 104%, menunjukkan ketahanan fiskal meski ada periode penurunan signifikan pada tahun 2017. Pasca 2017 terjadi pemulihan bertahap dengan beberapa tahun menembus level di atas 100%. Ya, betul. Cukup menarik ya. Baik, kita akan memasuki pada kinerja keuangan daerah Kota Malang, di mana analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang menunjukkan berbagai indikator penting yang mencerminkan kondisi fiskal region tersebut. Berdasarkan data rasio solvabilitas anggaran, rasio A atau total pendapatan TKDD terhadap total belanja mencatat angka 32,16%. Angka ini tergolong rendah ya, mengindikasikan tergantungan yang tinggi terhadap sumber pendapatan lain di luar pajak dan retribusinya. Nah, selanjutnya itu ada rasio B yang mengukur kemampuan pendapatan TKDD untuk menutupi belanja operasional, berada di angka 41,73%. Rasio ini menandakan tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja operasional yang berpotensi mempengaruhi kelanjutan pelayanan publik. Nah, di sisi lain teman-teman ada rasio C yang menunjukkan proporsi antara total pendapatan TKDD dan belanja pegawai mencapai 64%. Meski hasil ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih dalam batas wajar, hal ini tetap memerlukan perhatian agar tidak membebani anggaran di tahun-tahun mendatang. Nah, terakhir ini ada rasio D yang menggambarkan total pendapatan terhadap total belanja, menunjukkan angka 101%, tergolong sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan daerah cukup untuk menutupi total belanja yang ada, memberi ruang bagi pengembangan alternatif pendapatan daerah di masa depan. Nah, secara
karena itu, analisis keuangan APBD Kota Malang memberikan gambaran bahwa meskipun beberapa rasio menunjukkan kinerja yang kurang ideal, khususnya pada rasio A dan B, terdapat potensi untuk perbaikan di bidang pendapatan dan pengelolaan anggaran. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, diharapkan kinerja keuangan daerah ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong perkembangan daerah yang lebih baik. Nah, dari data yang telah saya sampaikan, terdapat kesimpulannya ini. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai data yang diperoleh dari berbagai sumber yang mencakup aspek operasional, keuangan, dan strategi organisasi. Hasil analisis menunjukkan adanya tren positif dalam beberapa indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Namun, laporan ini juga mengidentifikasikan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti fluktuasi dalam permintaan pasar dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi baru dan inovasi dalam proses bisnis. Nah, dengan demikian, laporan ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi saat ini, tapi juga menyoroti area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.